Baik, musta'inan billahi, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa majjid wa akrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala alaihi salatu wassalam fi hadithihi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Amma ba'du, hadaratil mustami'in, saudara-saudara pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa memulai dari kajian fikih kita, yakni khusus membahas fikih siyam, ya. Kenapa fikih siyam? Karena kita sedang menyongsong kedatangan daripada bulan mulia, ya, bulan mulia secara mutlak, yakni bulan Ramadan, ya, bulan yang di dalamnya diturunkan daripada Al-Quran. Bimunasabati atau dalam rangka itulah kita mengkaji fikih siyam ini. Lalu kenapa menggunakan kitab Kifayatul Akhyar bukan yang lain? Ya tentu akan ditanyakan pula kalau pakai kitab lain juga kenapa kitab itu bukan yang lain. Ya ini memilih mana sekiranya penjelasannya ringkas, ya, tidak terlalu bertele-tele, meskipun nanti ada rincian-rincian, ya. Dan kitab ini insyaallah barakah, ya, ditandai dengan bahwasannya kitab ini banyak dikaji oleh para santri, ya. Sehingga ini diantara tanda-tanda kebarakahan penulisnya dan kitab yang ditulisnya. Di kita dalam rangka tabarrukan, ya. Barangkali diantara kita, diantara panjenengan, diantara antum itu ada yang sudah mengkaji kitab ini, barangkali berulang-ulang, ya. Al-Fakir pun juga beberapa kali mengkaji kitab siyam ini, ya. Ya tidak masalah kita mengulang-ulang, ya, barangkali nanti ada sesuatu yang baru, ya, sekaligus mengingat hal-hal yang barangkali dilupakan atau dijadikan lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga kita mendapatkan barakah, ya, dari mengkaji kitab ini. Lalu kemudian dalam rangka taqarruban ilallah tentunya. Jadi niat kita adalah taqarruban ilallah. Tafaqquhan fid din. Ya, semoga dengan mengkaji kitab ini kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sebagai talabatul ilm, ya, meskipun dalam suasana yang tidak bisa bertatap muka, ya. Jadi kami punya majelis fiqih, ya, yang selama ini dengan tatap muka, ya, harus di-cancel karena tidak memungkinkan untuk tatap muka. Ya sebetulnya memungkinkan, cuma berbahaya begitu saja menurut keterangan para ahlinya.
Baik, kita tidak perpanjang saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Bisa antum buka kitab antum jika sudah menyediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Siyam, ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fi darain amin. Kita berdoa semoga al-musannif ini kita bisa mendapatkan manfaat darinya dan dari apa yang ditulisnya, dan semoga beliau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di dunia maupun di akhirat. Dan semoga kita pun juga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Wa syara'itu wujubi shaumi thalathatun: al-islamu wal bulughu wal aqlu. Ini matannya, ya. Matan dari kitab Al-Ghayat wa Taqrib karangan Al-Qadi Abu Syuja' Asy-Syafi'i. Ya, kitab Matanul Ghayat wa Taqrib ini adalah kitab yang barakah sekali karena banyak sekali dikaji dan banyak sekali disyarah oleh para ulama, yang menunjukkan betapa penulisnya ini adalah seorang yang warik, ya, dan mukhlis, ya. Di antara yang mensyarah, ya, yaitu Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni Al-Husaini Asy-Syafi'i, yang sedang kita baca kitab Kifayatul Akhyar. Jadi kitab Kifayatul Akhyar ini adalah kitab syarah dari kitab Matanul Ghayat wa Taqrib atau Ghayatul Ikhtisar. Jadi dikenal dengan nama atau sebutan itu juga. Nah, diawali dengan dalam kitab Siyam ini diawali dengan penjelasan syarat-syarat dari wajibnya puasa. Jadi puasa ini punya syarat wajib. Kapan wajib puasa? Itu syaratnya ada 3. yakni al-Islam, Islam, bulugh, baligh, akal, berakal, ya. Nah, kemudian dijelaskan oleh al-musannif, shaumu fil lughati al-imsaku anis syai'. Qala Allah Ta'ala, inni nadartu lirrahmani sawma, ay imsaka. Wa huwa fi syar'i imsakun makhsusun min shakhsin makhsusin fi waqtin makhsusin bi syara'ita. Kita jelaskan. Secara bahasa, saum itu adalah al-imsak. Al-imsak itu menahan atau menahan diri. Anis syai' dari sesuatu. Dalam firman Allah disebutkan, inni nadartu lirrahmani sawma, yakni perkataan Siti Maryam. Ini bisa dibaca dalam surat Maryam. Sesungguhnya aku bernadar kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala, sauma atau imsaka, yang di sini dimaksud bukan saum yang dalam pengertian syar'i yang kita pahami, ya, tetapi di situ maksudnya menahan diri dari berbicara. Menahan diri dari berbicara. Mana qarinahnya? Mana qarinahnya adalah lanjutan dari ayat itu yang mengatakan falan ukallimal yauma insiya. Maka pada hari ini aku tidak mengajak bicara seorang pun. Artinya aku menahan diri dari berbicara. Itu kata Siti Maryam, ya, menahan diri dari berbicara. Sedangkan saum dalam pengertian syar'inya itu tidak menahan diri dari berbicara. Berbicara ini tidak menjadi pembatal saum, ya. Nah, maka dijelaskan selanjutnya wa fi syar'i, dan secara syara', dalam pengertian syara', siyam adalah imsakun makhsusun, yakni menahan diri yang sifatnya khusus. Menahan diri dari apa? Nah, itu nanti dijelaskan, dari makan, dari minum, dari jima' dan hal-hal yang membatalkan, ya. Adapun menahan diri dari berbicara, menahan diri dari berjalan, menahan diri dari bergerak, menahan diri dari memandang barangkali, nah, ini tidak termasuk. Di saum ini disebut imsakun makhsusun, itu maksudnya menahan diri yang sifatnya khusus, bukan secara mutlak, ya, khusus. Khusus apa saja tadi di antaranya? Min shakhsin makhsusin,
yang dilakukan oleh seorang yang punya kriteria khusus pula. Ya, bagaimana orang yang melakukannya, dia seorang muslim yang balik, akil, begitu. Itu orangnya khusus. Ya, tidak sakit dan seterusnya. Fi waqtin makhsusin, dalam waktu yang khusus pula, tidak secara mutlak, tidak sepanjang hari, ya, tetapi dari terbitnya fajar, ya, sampai tenggelamnya matahari. Fi waqtin makhsusin. Jadi di malam hari tidak ada puasa, bermakna syar'i, ya, bisyara'ita, dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, thumma wujubus shaumi thabitun bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummati. Lalu kemudian wajibnya puasa ini dalilnya atau landasannya adalah berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' daripada umat. Nah, dalil kewajiban daripada puasa ini atau wajibnya puasa ini, kata beliau, dilandasi 3 dalil di antara 4 dalil yang muktabar dalam Islam, yakni Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nah, rupanya yang Qiyas ini tidak termasuk menjadi dalil daripada puasa, langsung Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Baik, yang pertama adalah Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, faman syahida minkumus syahra falyasum, ya, surat Al-Baqarah ayat 185, 180. Dan barang siapa yang menjumpai masuk bulan Ramadan sementara dia berada di tempat tinggalnya, tidak dalam keadaan safar maksudnya, maka hendaklah ia berpuasa. Ini menjadi dalil wujub, ya. Di sini ada sighatul amri atau bentuk perintah. Falyasumhu, ini adalah bentuk perintah. Bentuk perintah dalam hal bagaimana maksudnya? Tadi kan dikatakan ini dalil wujub, dalil wajibnya. Lalu kemudian ada perintah syarak, falyasumhu, dan bentuk perintah di sini menggunakan lamul amr dengan fi'il mudhari' yang nilainya sama dengan fi'il amr. Ya, meskipun dia bukan berupa fi'il amr, ya, tapi lamul amr dengan fi'il mudhari' ketika digabung itu fungsinya sama dengan fi'il amr. Maka ini adalah perintah. Cuman kemudian perintah itu faedahnya apakah lil wujub? Nah, ini yang berbeda pendapat di kalangan para ulama. Al aslu fil amri mada, atau apa itu hukum asal daripada perintah. Kalau ada syarat memerintahkan, itu maksudnya apa? Nah, kalau bagi mereka yang berpendapat bahwasanya al-aslu fil amri al-wujub, hukum asalnya perintah itu adalah wajib, maka ini sudah menjadi dalil akan wajibnya puasa, ya. Tapi kalau bagi yang berpendapat bahwasannya hukum asal perintah itu sekedar perintah mutlaqul amr, ya, maka ini belum berfaedah wajib bagian ini, ya. Tapi kami sampaikan bahwa bagian berikutnya dari ayat yang sama, ya, itu menunjukkan akan kewajiban. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ini adalah qarinah atau indikasi bahwa perintah di situ menunjukkan wajib. Jadi barang siapa yang sakit sehingga kemudian dengan sakit itu tidak berpuasa, atau dalam perjalanan yang kemudian dia mengambil rukhsah dari perjalanannya itu untuk tidak berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia berkewajiban untuk mengganti, ya, berkewajiban untuk mengganti sejumlah hari yang ditinggalkannya di hari yang lain. Nah, ini menunjukkan kewajiban, karena kalau tidak wajib tidak perlu diganti, ya. Nah, ini satu hal. Kemudian yang lain di sini sebutkan qarinahnya ada hadis Rasulullah, wa fi al hadisus sahih, berdasarkan hadis sahih pula
Kan tadi dalilnya ada 3 kitab, as-sunnah dan ijma'. Nah, berdasarkan as-sunnah atau dalam hadis disebutkan buniyal islamu ala khamsin. Islam ini dibangun berdasarkan 5 perkara. Nah, 5 perkara ini disebutkan wa dzakara shauma Ramadan, dan di situ disebutkan atau menyebutkan puasa Ramadan. Ini menunjukkan wajib. Karena Islam dibangun di antaranya di atas puasa. Dan ini menjadi rukun, dan rukun itu hukumnya wajib. Itu di antara qarinah wujub juga. Nah, di antara qarinah wujub juga bisa diambilkan dari hadis-hadis yang banyak sekali. Ya. Ya, bisa dilihat nanti dalam kitab Al-Kaba'ir. Ya. Kemudian ada kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir. Kalau Al-Kaba'ir tadi karangan Imam Az-Zahabi, kalau kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir ini karangan kitab karangan daripada Al-Imam Al-Muhaqqiq Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Ya. Nah, di situ disebutkan ada poin dosa besar. Nah, di antaranya dosa besar itu adalah tarku Ramadan atau tarku shaumi Ramadan, meninggalkan puasa Ramadan. Bahkan tidak meninggalkan Ramadan secara keseluruhan, meninggalkan 1 hari dalam Ramadan saja itu sudah terkategori sebagai dosa besar. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan ini adalah wajib hukumnya. Diperkuat dengan hadis yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Az-Zawajir tersebut, yakni hadis yang menyebutkan man aftara yauman min Ramadan, barang siapa yang tidak puasa sehari saja ya di bulan Ramadan, min ghairi rukhsatin, tanpa ada rukhsah ya, tanpa ada keringanan yang dia ambil ya, wala maradin, dan juga tidak sakit, dia meninggalkan puasa bukan karena sakit ya, fala yaqdi, maka tidak bisa digantikan ya, lam yaqdihi shaumud dahri, yaitu puasa 1 tahun penuh. Wa in shamahu, atau dalam riwayat itu dikatakan lam yaqdihi shaumud dahri kullihi, jadi tidak bisa digantikan oleh puasa 1 tahun penuh ya, meskipun yang bersangkutan melakukannya. Jadi meninggalkan puasa 1 hari saja di bulan Ramadan di dalam hadis tersebut ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, meninggalkan 1 hari saja dari puasa bulan Ramadan, dia tidak berpuasa dengan sengaja tanpa mengambil rukhsah, tidak pula karena sakit ya, maka perbuatan tersebut, bolongnya puasanya itu tidak bisa ditambal dengan puasa 1 tahun penuh bahkan meskipun dia melakukannya. Ini menunjukkan betapa wajib ya puasa Ramadan ini dan betapa besar kewajiban tersebut ya. Nah, itu 1 hari saja. Bagaimana kalau 2 hari, 3 hari, bahkan 1 bulan penuh tidak berpuasa? Tentu akan menyebabkan dosa yang sangat besar sekali ya, dimana 1 hari saja tadi tidak bisa diganti oleh puasa 1 tahun penuh ya. Ya, kalau mengambil rukhsah ya, kalau ada udzur syar'i ya, baru kemudian bisa digantikan sejumlah hari yang ditinggalkan di hari yang lain. Tapi kalau tanpa udzur ya, tanpa mengambil rukhsah ya, maka tidak bisa digantikan, meskipun dengan puasa 1 tahun penuh ya. Tapi bagi orang yang bertaubat dari meninggalkan puasa, tentu dia harus mengqadha puasanya dan banyak beristighfar, bertaubat dan seterusnya. Kalau bisa sisa usianya digunakan untuk berpuasa dalam rangka mengqadha itu ya. Baik, kita lanjutkan. Itu diantara qarinah daripada wajibnya
puasa dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu wanaqada al-ijma'u ala wujubihi, dan telah terjadi ijma' akan wajibnya puasa Ramadan ini. Dan ijma' yang pertama tentunya ijma' oleh generasi sahabat. Dan inilah yang muktabar menurut para ulama yang lebih luas lagi, yakni ijma'us sahabah. Jadi kalau di kalangan para sahabat itu sudah terjadi ijma', in aqadal ijma' ya, fi asri sahabati, di masa para sahabat, maka tidak boleh ada khilaf di masa-masa berikutnya. Dan berlaku sebaliknya, jika atau apabila sudah ada khilaf di kalangan para sahabat, maka tidak akan mungkin ada ijma' di masa-masa berikutnya. Jadi kalau para sahabatnya sudah berijma' ini akan wajibnya puasa, maka tidak boleh ada khilaf di masa-masa berikutnya. Nah, begitu juga ijma' para sahabat dalam mengangkat seorang khalifah. Ini contohnya juga ya, untuk mengingatkan kita ya, bahwa fenomena akhir-akhir ini ada diperdebatkan hal tersebut. Padahal in aqadal ijma' ya, telah terjadi ijma' di kalangan para sahabat. Maka tidak boleh ada khilaf. Tidak boleh ada mengatakan tidak wajib atau bahkan mengatakan haram. Masya Allah, ini adalah perkataan yang sangat jauh dari pemahaman ulama ya. Kaidah yang muktabar dalam memahami syarak. Baik. Lalu kemudian summa wujubuhu yata'allaqu bil muslimil balighil aqilil qadir. Jadi kewajiban daripada puasa ini melekat pada diri seorang muslim. Nah, melekat pada diri seorang muslim artinya ini terkait dengan syarat-syaratnya tadi. Jadi dia harus orang yang muslim. Kenapa muslim? Karena jika belum berislam, maka amalan puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat untuk diterimanya amal yang pertama adalah dia muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara ayatnya mengatakan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Ya. Dan kami tunjukkan kepada orang-orang kafir itu apa saja yang pernah mereka perbuat, dan kami jadikan ini kejadian di hari akhir nanti. Amalan-amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Artinya sia-sia amalan seorang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi harus muslim, baligh. Kemudian yang kedua adalah muslim yang memiliki sifat pula. Yang kedua adalah baligh ya, baligh. Di antara tanda-tanda baligh yang harus kita ketahui, yang lazim diketahui oleh setiap muslim, yakni ada beberapa ya, tanda baligh. Yang pertama mimpi basah, gitu saja kita istilahkan, mimpi basah atau mimpi indah yang menyebabkan basah. Jadi kalau mimpi indah saja tidak basah, ini belum terkategori ya. Jadi mimpi indah yang menyebabkan basah ya, keluar air mani. Nah, itu tanda baligh. Lalu kemudian yang kedua adalah tumbuhnya bulu kasar di kemaluan. Ya, mohon maaf, ini adalah pembahasan fikih yang jelas ya, bukan berarti mengarahkan kepada pembicaraan qatar, tidak. Nah, ini adalah pembahasan fikih, yakni tumbuhnya bulu kasar di kemaluan. Lalu kemudian selain itu usia yang sudah mencapai 15 tahun ya. Itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Adapun perempuan ditambah dua lagi, yakni keluarnya darah haid. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika wanita tersebut hamil, ya, meskipun tidak didahului keluar darah haid. Apakah mungkin? Ya, barangkali mungkin saja, karena dijelaskan oleh para ulama demikian. Jadi mana saja di antara tanda-tanda ini yang sudah terjadi, tidak harus menunggu semuanya terrealisasi, maka orang tersebut sudah balik ya. Kalau tidak ada tanda-tanda fisik
tetapi usianya sudah 15 tahun, maka berarti dia sudah balik. Begitu. Nah, itu tanda-tanda balik. Al-aqil ini berakal. Berakal dalam artian bagaimana? Ya bisa membedakan antara manfaat dan madarat. Begitu secara gampangnya begitu. Ya, secara praktisnya diantaranya Imam Nawawi Al-Bantani, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi itu menjelaskan dalam kitab Nihayatuz Zain, ya, terkait masa tamyiz, yakni ketika seseorang bisa mandiri dalam makan, minum, dan beristinja. Makan, minum, beristinja. Nah, bisa kita realisasikan juga dalam kehidupan kita, ya, bagi seorang anak yang barangkali sudah bisa mandiri dalam hal berpakaian, ya, berpakaian. Artinya ketika berpakaian tidak terbalik pakaiannya, atau ketika memasukkan kancing tidak salah lubang yang dia gunakan. Kancing pertama dimasukkan di lubang yang pertama. Nah, kalau dia masih melakukannya, kancing pertama dimasukkan lubang kedua, ya, kemudian kancing kedua dimasukkan lubang ketiga, kancing keempat dimasukkan, sudah tidak ada lagi lubangnya karena sudah, dan seterusnya. Ini berarti dia masih belum akil, ya, belum bisa mandiri. Atau bisa juga dengan kemampuan seorang anak itu untuk menyeberang jalan, ya. Di jalan ini kan ada kendaraan yang lalu lalang. Ketika dia bisa memperkirakan ini waktunya menyeberang atau belum, ya, ketika ada kendaraan masih jauh atau kendaraan tidak ada, berarti ancaman atau madaratnya ini terrealisasi atau belum, atau ada ancaman madarat atau belum, sehingga dia memutuskan baru menyeberang atau belum, ya, boleh menyeberang atau belum. Nah, disinilah, ya, akal itu berlaku, ya. Ketika mampu untuk itu, maka, ya, berarti dia berakil, gitu, ya. Jika tidak mampu, seperti anak balita barangkali, maka orang tua itu sangat khawatir ketika anak kecilnya atau balitanya bermain di jalanan. Kenapa? Karena belum bisa memperhitungkan, belum ada perhitungan dalam benak dia, yang mana kendaraan yang berbahaya yang lewat dan mana saat-saat yang aman. Jadi itu diantaranya tanda-tanda akil kalau kita lihat realita pada masa-masa sekarang, ya. Al-Qadir ini terkait dengan kemampuan, ya. Jadi dikatakan wajib, syarat wajib tadi, ya. Kalau dia tidak mampu, dia dalam keadaan lanjut usia, ya. Dengan usia yang sudah lanjut itu kemudian tidak mampu untuk melakukan puasa, atau dia dalam kondisi sakit, ya, dengan sakit yang bagaimana barangkali nanti disebutkan di sini. Nah, maka dia tidak wajib berpuasa. Baik. Berikutnya, fala yajibu 'alal kafiril asli, dan tidak wajib puasa itu bagi orang kafir asli. Orang kafir asli maksudnya bagaimana? Orang kafir asli maksudnya adalah orang kafir yang belum pernah masuk Islam, ya. Dari pengertian ini ada kafir asli, kemudian kafir yang tidak asli. Bagaimana maksudnya? Yang tidak asli maksudnya ada kafir murtad. Ada kafir asli, ada kafir murtad. Bagi kafir murtad ini punya kewajiban puasa. Dia sudah pernah masuk Islam kemudian murtad. Ya, meskipun dia murtad, dia punya kewajiban puasa. Kenapa demikian? Apa yang menunjukkan itu? Yakni ketika dia kembali masuk Islam lagi, maka dia wajib untuk mengqadha puasa yang ditinggalkannya, begitu juga salat yang ditinggalkannya selama murtad. Demikian pula ya tadi puasa dan salat, ya, selama dia murtad atau selama dia keluar dari Islam tersebut. Itu apabila dia sudah pernah masuk Islam.
Maka itu yang dimaksud dengan bahwa wajib bagi mereka. Akan tetapi bagi kafir asli, ketika dia masuk Islam, betapapun dia masuk Islamnya di masa yang sudah tua barangkali, usianya sudah 40 tahun baru masuk Islam barangkali, sedangkan dia belum pernah masuk Islam, maka tidak ada kewajiban, tidak ada syariat bagi dia untuk mengqadha puasa selama dia sejak balik sampai masuk Islam. Itu kalau kafir asli. Jadi tidak ada kewajiban mengqadha puasa. Hanya berlaku pada kafir murtad tadi. Nah, di sini disebutkan fala yajibu 'alal kafiril asli. Li'annahu la yasihhu minhu, karena puasa tidak sah baginya, bagi orang kafir asli. Id laisa huwa min ahli ibadah, karena dia bukan ahli ibadah. Ya, sebagaimana disinggung tadi, orang kafir itu ya, ketika beribadah dengan ibadah atau tata cara ibadah yang menyerupai kita tapi tidak disertai dengan keimanan kepada Islam, Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tidak diterima. Laisa min ahli ibadah di sini. Wa kadza la yajibu 'ala as-sabiyyi wal majnun. Begitu pula puasa ini tidak wajib bagi sabi, anak kecil yang belum balik, wal majnun, dan orang yang hilang akal atau gila. Liqauli alaihi salatu wassalam, ya, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasatin, diangkat pena catatan amal itu dari 3 kelompok atau golongan manusia. Minhumus sabi wal majnun, diantaranya adalah as-sabi, anak kecil yang belum baligh, ya, wal majnun, dan orang yang kehilangan akal atau gila. Wa amma man la yaqdiru 'ala shaumi aslan, sedangkan orang yang tidak mampu untuk melakukan puasa, ya, karena memang usianya sudah lanjut usia, ya, au law shoma la'adarra bihi dararan ghaira muhtamalin, atau ketika dia berpuasa maka itu akan menyebabkan darar, bahaya, ya, menyebabkan darar atau bahaya, ghaira muhtamalin, yang tidak diragukan, ya, tidak diragukan. Ini berarti menurut keterangan ahlinya. Jadi harus menurut keterangan ahlinya, bahwa orang yang sakit demikian ini, ya, kalau dia berpuasa akan menyebabkan darar, bahaya. Nah, di antara bahaya itu juga termasuk di dalamnya akan bertambah parah sakitnya jika dia sakit, ya. Atau kalau dia usia lanjut, ya, dia tidak akan kuat atau dia akan menjadi sakit. Nah, gitu. Likibarin, dikarenakan usia yang sudah lanjut, au maradin la yurja bur'uhu, atau sakit yang sudah tidak ada harapan untuk sembuh. Ini maksudnya berdasarkan keterangan ahli ini, ya, menurut prediksi manusia, ya, bukan kehendak Allah. Jika kehendak Allah, dalam artian kalau memang Allah berkehendak, sakit apapun bisa disembuhkan. Tapi di sini adalah menurut perhitungan manusia, ahlinya terutama. Fala yajibu alaihi shaum, maka tidak wajib untuk berpuasa. Nah, yalzamuhu an kulli yawmin muddun min ta'amin fil asahi in kana musiran bihi. Nah, bagi orang yang tidak berpuasa karena tidak mampu, kalau tadi tidak berpuasa karena rukhsah atau sakit yang memungkinkan sembuh menurut perhitungan manusia, maka menggantinya di hari yang lain. Tapi yang terakhir tadi itu, yang tidak berpuasa karena lanjut usia, ya, dan karena sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka wajib atau lazim untuk setiap hari yang ditinggalkannya dalam puasa Ramadan itu membayar namanya fidyah, ya, 1 mud min ta'amin au min ta'ami baladin, ya, yang berupa 1 mud apa? 1 mud berupa makanan pokok
daerah setempat. Ya. Jika dia di Indonesia, terutama di Jawa, maka berupa beras, begitu ya. Nah, jika di tempat lain bisa berupa kurma, bisa berupa gandum, sagu dan lain sebagainya. Baik. Mud itu adalah ukuran syar'i, ya, yang kalau kami ukur kemarin untuk beras yang kami miliki itu satu mudnya kira-kira 700 gram, ya, atau 0,7 kilogram. Itu satu mud, ya. Tapi juga berbeda-beda jika berasnya, jenis berasnya juga berbeda. Tapi itu ukuran volume atau ukuran isi, ya. Lalu berikutnya fil asahi, jadi wajib untuk membayar satu mud untuk setiap hari yang dikeluarkan, yang ditinggalkan, ya, yang itu diwujudkan berupa makanan pokok di daerah setempat. Fil asahi, nah ini istilah mazhab fil asahi. Fil asahi ini berdasarkan pendapat yang paling sahih, ya, menurut keterangan dari madhab Syafi'iyah. Istilah al-asah ini untuk menunjukkan bahwa ada beberapa pendapat, ya, bisa dua, bisa lebih. Yang ini pendapat ashab, bukan pendapat al-imam, tapi pendapat ashab. Pendapat ashab itu maksudnya adalah pendapat ulama pengikut madhab Syafi'i atau pendapat Syafi'iyah. Nah, di mana pendapat-pendapat ini, ya, yang dimiliki atau yang berasal dari para ulama dalam madhab Syafi'i ini bukan pendapatnya Imam Syafi'i, ya, tapi digali berdasarkan kaidah usulnya Imam Syafi'i, ya. Nah, ini pendapat ashab namanya. Nah, pendapat ini kalau kuat dasarnya dan memungkinkan untuk berbeda, ya, meskipun dengan usul yang sama. Nah, meskipun dengan usul yang sama memungkinkan berbeda, akan tapi pendapat-pendapat tadi itu memiliki kekuatan dalil, ya. Karena ada khilaf, itu ada yang mu'tabar, ada yang tidak mu'tabar. Nah, rupanya ini khilaf yang mu'tabar di kalangan mereka, ya. Asah itu menunjukkan untuk yang paling sahih di antara yang dianggap kuat itu. Jadi yang paling sahih di antara yang dianggap sahih. Jadi ini sahih dianggap sahih, tapi ini al-asah, artinya yang paling sahih di antara yang sahih tadi. Itu istilah madhab, ya. Adapun nanti ada istilah as-sahih atau alas-sahih. Itu maksudnya adalah berdasarkan pendapat yang sahih di kalangan para ashab. Selain pendapat itu fasid, begitu. Jadi bukan yang paling sahih di antara yang sahih, tapi satu-satunya pendapat sahih di antara pendapat-pendapat yang ada, di mana pendapat yang lain itu pendapat yang fasid, yang rusak. Nah, jadi di sini fil asahi, ya, di antara pendapat-pendapat Syafi'iyah yang mu'tabar, maka fil asahi in kana musiran bihi, bila orang atau yang bersangkutan yang tidak berpuasa itu dalam kondisi lapang bisa membayarkan satu mud tersebut, ya. Falau kana mu'siran hina idin, apabila suatu ketika orang yang meninggalkan puasa karena udzur tadi itu, yang terakhir tadi itu kesulitan untuk mengeluarkan fidyah, summa aisara, kemudian sewaktu-waktu, ya, kemudian datang waktu yang lain, dia bisa membayarkannya. Artinya di saat dia meninggalkan itu belum bisa membayarkan seketika itu, tapi setelah selang sekian waktu kemudian datang waktu luang atau waktu lapang dia untuk bisa menunaikan fidyah tersebut, ya. Maka apa yang dilakukan? Fahal yalzamu, apakah wajib bagi dia untuk tetap membayarkannya? Dan ini sudah lewat waktunya. Apakah membayar fidyahnya saat dia meninggalkan puasa ataukah sudah selang?
ya, dari waktu saat dia meninggalkan. Nah, di sini ada qaulan, ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat dalam madhab di sini maksudnya ya. Fahal yalzamu, apakah tetap wajib menunaikannya ketika datang masa atau datang kesempatan saat dia lapang ya. Itu ada dua pendapat di kalangan Syafi'iyah, ka kafaratil jima'i idza kana mu'siran thumma aisara. Yang berlaku adalah sebagaimana kafaratul jima', maksudnya adalah orang yang jima' di siang hari bulan Ramadan, ini kan kafaratnya antara membebaskan budak atau memberi makan 60 orang miskin, atau yang terakhirnya, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Ketika tidak mampu dilaksanakan atau ditunaikan seketika itu juga ya, atau selepas Ramadannya langsung, tentunya selepas 1 Syawal ya, karena itu masa tidak boleh berpuasa. Apakah dilakukan langsung seketika itu juga, ataukah kalau tidak mampu dilakukan seketika itu juga, apakah menjadi tanggungan dia untuk tetap ditunaikan saat dia mampu? Ini kaitannya dengan itu. Rupanya sama statusnya bagi orang yang meninggalkan 1 hari tidak berpuasa tadi dengan membayar 1 mud. Statusnya sama dengan kafarat jima' tadi itu, melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Idza kana mu'siran, jika dia dalam kondisi sulit seketika itu, summa aisara, kemudian datang masa lapangnya. Nah, ini ada catatan kaki yang memudahkan kita untuk mengetahui statusnya. Di sini kan tidak disebutkan statusnya oleh Imam Al-Hisni, Abu Bakar Al-Hisni. Di sini ada catatan kaki yang sangat bermanfaat dan memudahkan kita ya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi berkata fi Raudhati, dalam kitab Raudhatut Talibin, maksudnya di sini. Kalau antum download kitab yang saya rekomendasikan di undangan ya, itu ada linknya, itu kitab kitab Kifayatul Akhyar ya, terbitan Daril Minhaj. Di situ disebutkan catatan kaki ini. Fi kafaratil jima', terkait dengan kafaratul jima'. Fiha qaulan, di dalamnya ada 2 pendapat. Adharuhuma, nah ini adalah istilah madhab ya, yang tidak bisa diterjemahkan secara bahasa. Azharuhuma ini maksudnya 2 pendapat ini sama-sama zahir dari Al-Imam Syafi'i. 2 pendapat ini sama-sama zahir dari Imam Syafi'i ya. Tetapi di antara 2 pendapat ini ya, ada yang azhar, ada yang lebih menonjol, lebih kuat, lebih menonjol. Nah, itu yang dimaksud dengan azharuhuma. Ada 2 pendapat. Azharuhuma yasbutu fi dhimmati, tetap dalam tanggungan orang yang meninggalkan puasa tadi itu. Nah, ini konteksnya dengan orang yang melakukan jima' di siang hari bulan Ramadan ya. Jadi maka tetap kafarat tadi menjadi tanggungan dia, menjadi utang ya, jika tidak bisa dilaksanakan seketika itu. Tapi kemudian datang waktu senggang, datang waktu lapang di kesempatan lain, maka harus ditunaikan. Itu maksudnya. Yasbutu fi dhimmati 'indal ajzi famata qadara ala ihdal khisali lazimathu. Jadi tetap dalam tanggungan ketika dia lemah atau tidak mampu menunaikannya. Famata qadara ala ihdal khisal, maka kapan saja datang waktu atau masa di mana dia bisa menunaikan salah satu di antara 3 tadi itu, membebaskan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan memberi makan 60 orang miskin ya, salah satu di antara 3 ini kalau dimampui suatu ketika, lazimathu, maka itu wajib bagi dia untuk ditunaikan. Itu qaul yang adhar di antara 2 qaul. Sedangkan qaul yang satu lagi mengatakan la yasbut, tidak menjadi tanggungan. Jadi
hanya berlangsung seketika itu juga. Ya, kalau dia mampu maka dia tunaikan, kalau tidak mampu tidak ditunaikan, tidak menjadi utang. Ya. Tapi ini rupanya tidak zahir, ya, tidak lebih menonjol dari perkataan Imam Syafi'i. Nah, berlaku itu juga untuk orang yang meninggalkan puasa Ramadan seharinya untuk membayarkan 1 mud. Jika sedang tidak mampu, maka itu menjadi tanggungan dia berdasarkan qaul adhar tadi itu. Ya, sehingga kapan saja dia mampu nanti menjadi kewajiban untuk menunaikannya. Baik, itu maksudnya demikian. Qala, kemudian dikatakan, dilanjutkan. Qala di sini maksudnya Al-Imam Al-Qadi Abu Syuja'. Wa faraidu shaumi khamsatu asya'. Ya, kefarduan atau kefarduan daripada puasa itu ada 5 perkara. Kefarduan, hal-hal yang wajib untuk direalisasikan dalam puasa itu ada 5 perkara. Pertama, an-niyatu wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'. Ya, pertama adalah niat, ya. Kedua adalah al-imsaku anil akli, menahan diri dari makan. Ketiga adalah al-imsaku anis syurbi, itu maksudnya, ya, menahan diri dari minum. Yang keempat adalah al-imsaku anil jima', ya, menahan diri dari jima'. Ya. Kemudian wa ta'ammudul qaid, dan menahan diri dari menyengaja muntah. Ya. Jadi ada 5 perkara tersebut. Nah, kita bahas. Ini masih di bagian yang kedua dari perkataan Imam Abu Syuja'. La yasihhu shaumu illa bin niyati. Tidak sah hukumnya puasa kecuali dengan niat. Ya. Puasa harus ada niat. Lil khabari, berdasarkan khabar atau berdasarkan hadis. Hadisnya tidak disebutkan, tapi insyaallah maklum atau masyhur hadisnya berkenaan dengan niat puasa ini. Man lam yubayyit as-siyam minal laili fala siyama lahu. Barang siapa yang belum meniatkan sejak malam hari untuk berpuasa, maka puasanya tidak sah. Nah, pada bagian lam yubayyit, ya, niat, jadi niatnya belum dilakukan, direalisasikan di malam hari, maka tidak sah puasanya. Itu menunjukkan bahwa niat ini adalah wajib. Ya. Jadi kan faraidu as-shaum, di antara kefarduan shaum adalah niat, harus dengan niat. Wa mahalluhal qalbu, tempatnya adalah di hati. Niat itu harus ada di hati, karena niat pengertiannya adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, yaitu melakukan sesuatu, niat atau maksud melakukan sesuatu, dengan maksud ini menyertai saat pelaksanaan sesuatu itu niat. Jika ada maksud melakukan sesuatu tapi belum melakukannya, atau belum memulai atau belum melaksanakan sesuatu itu tadi, maka itu masih terkategori azam, belum niat. Kalau dikatakan niat, yaitu ketika ada iklan lewat, ya. Jadi dikatakan niat ketika maksud untuk melakukan sesuatu itu berbarengan dengan pelaksanaan sesuatu itu. Ya. Nah, kecuali untuk puasa, ya, ini syariat niatnya, maksudnya kemudian disyariatkan untuk dimunculkan di malam harinya sebelum terbit fajar. Batasnya kapan? Sejak tenggelamnya matahari atau mulai maghrib sampai sebelum subuh. Ya. Jika sudah terbit fajar atau sudah adzan subuh, maka sudah tidak bisa lagi berniat, ya, sehingga tidak sah puasanya. Nah, tetap menahan diri dari makan, minum, jima, dan segala yang membatalkannya, tapi tidak terkategori sebagai puasa. Jadi dia harus menggantinya di hari yang lain.
An-niyatu lil khabari wa mahalluhal qalbu, tempatnya di hati. Jadi di malam harinya atau sebelum terbit fajar itu sudah ada maksud untuk berpuasa. Itu maksudnya. Wala yushtaratun nutqu biha bila khilafin, dan tidak menjadi syarat untuk diucapkan, dan ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ashab, maksudnya di kalangan para ulama Syafi'iyah tidak ada perbedaan pendapat bahwa niat ini pelafalannya bukan merupakan syarat. Yang harus adalah kemunculannya di dalam hati. Wa tajibun niyatu likulli lailatin, dan wajib memunculkan niat untuk setiap malamnya. Jadi niat puasa itu berlaku untuk satu hari saja. Untuk hari berikutnya niat lagi di malamnya. Untuk hari berikutnya lagi niat lagi di malamnya. Begitu seterusnya. Tidak satu niat untuk satu bulan penuh, tidak. Meskipun di antara imam di luar madhab Syafi'i ada yang berpendapat demikian, ya, tapi ini konteksnya adalah dalam madhab Syafi'i. Wa tajibun niyatu li kulli lailatin, dan ini yang rupanya lebih kuat menurut Al-Faqir. Kenapa? Li'anna kulla yawmin ibadatun mustaqillah. Ini alasannya. Karena setiap harinya itu adalah ibadah yang terpisah, yang berdiri sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika ada sehari atau 2 hari dalam puasa Ramadan itu yang tidak sah atau yang batal, itu tidak menyebabkan batalnya hari-hari yang lain jika pelaksanaannya sesuai syarat. Berbeda dengan satu ibadah penuh yang dimana satu bagian fardunya saja yang kemudian tidak terlaksana, maka menjadikan batal seluruhnya. Nah, itu baru kemudian menjadi tidak sebagai ibadah mustaqillah. Tapi ini puasa ini setiap harinya adalah ibadah mustaqillah, ibadah yang berdiri sendiri, yang kebatalannya tidak mempengaruhi batalnya puasa di hari-hari yang lain. Itu maksudnya. Maka niat untuk setiap hari ini berlaku. Ala tara annahu la yafsudu baqiyatul ayyami bi fasadi yawmin minhu. Tidakkah Anda lihat bahwasanya ketika ada sebagian hari yang rusak atau tidak sah puasanya, itu tidak menjadikan hari-hari yang lain ikut rusak puasa, sebagaimana yang kami jelaskan tadi. Berikutnya, falau nawa shaumus syahri kullihi. Jika seseorang berniat puasa sebulan penuh, ya, jadi niat satu kali niat untuk sebulan penuh, apakah itu sah puasanya? Di sini dijelaskan, sahha 'alal yaumil sahha lahul yaumul awwalu 'alal madhab. Ya, berdasarkan madhab al-imam, ya. Maka yang sah adalah hari pertama saja. Jadi jika seseorang di awal Ramadan, ya, malamnya berniat, saya niat untuk 1 bulan penuh misalkan, ya, maka yang sah adalah di hari pertama saja. Sedangkan hari-hari berikutnya tidak sah kecuali dia meniatkan di malam harinya. Nah, wa yajibu ta'yinun niyati fi shaumil fardi, dan wajib hukumnya untuk ta'yin, menentukan secara jelas, ya, dalam niat itu untuk puasa fardu, bahwa besok puasa apa ini, puasa Ramadan, itu harus ada ta'yin untuk puasa fardu, ya. Kalau puasa sunnah rupanya tidak disyaratkan ta'yin, asal puasa saja, ya, maka terkategori puasa sunnah, ya, tidak masalah. Tapi untuk puasa fardu harus ta'yin, harus ada kesengajaan untuk besok ini puasa apa, diperjelas secara spesifik, puasa Ramadan, ya. Maka kalau dilafalkan nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadan, fardi Ramadan itu nanti dijelaskan terkait itu. Jadi harus jelas, ya, ditentukan puasa apa besok. Wa kadza yajibu ayyan wiya lailan, dan wajib hukumnya niatnya sejak malam harinya sebelum terbit fajar.
wala yadurru al-aklu wan naumu wal jima'u ba'dan niyati. Dan perihal makan, tidur, jima ini tidak membahayakan niat tersebut. Artinya bagaimana? Artinya adalah setelah niat, ya, belum terbit fajar nih, tapi antara dia niat dengan terbit fajar dia melakukan tidur, jima, makan, minum, maka itu tidak mempengaruhi batalnya niat. Nah begitu. Niatnya tetap dianggap dan puasanya keesokan harinya tetap sah dengan niat tersebut. Meskipun antara niat dengan terbitnya fajar dia melakukan hal-hal yang barangkali membatalkan puasa jika itu dilakukan di siang harinya. Falau nawa ma'atulu'il fajri, bagaimana jika seseorang memunculkan niatnya baru saat ketika terbit fajar atau saat subuh menyingsing, saat fajar shadiq menyingsing. Maka di sini disebutkan statusnya la tasihhu. Maka niatnya tidak sah. Kalau niat tidak sah berarti puasanya tidak sah. Li'annahu lam yubayyit, karena dia tidak memunculkan niat sejak malam harinya, atau belum terkategori memunculkan niat sejak malam hari. Nah, di sini ada keterangan tambahan di catatan kakinya itu. Lau nawa lailan summa irtadda summa ada ilal Islam wajaba tajdidun niyah. Ya. Jika ada seseorang berniat untuk puasa keesokan harinya, tapi sebelum fajar dia sempat murtad, ya, apa yang harus dilakukan? Jika dia masuk Islam kembali, maka wajib bagi dia untuk memperbaharui niat. Beda dengan jika kesalahannya bukan murtad tadi itu. Jika berupa makan, minum, tidur, jima, itu tidak membatalkan niat. Tapi kalau murtad, maka itu membatalkan niat. Ya, di sini menurut keterangan catatan kaki. Sehingga sebelum fajar menyingsing dia wajib untuk memperbaharui niatnya. Wa akmalun niyati. Nah, kita selesaikan sampai niat ini. Akmalun niyati ayyanwiya sawma ghadin an ada'i fardi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang untuk harokatnya, ya. Wa akmalun niyati ayyanwiya sawma ghadin an ada'i fardi Ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, faedahnya melafalkan niat ini adalah untuk memunculkan poin-poin yang wajib untuk dimunculkan. Ya, artinya apa? Artinya ketika orang itu berniat, itu harus muncul, ya, maksud-maksud. Dia mau melakukan apa, ta'yin untuk perkara fardu, melakukan puasa fardu Ramadan. Nah, begitu ya. Lalu kemudian di antara yang dimunculkan adalah nanti terkait ada atau qada. An adai. Lalu ada itu berarti pelaksanaan puasa Ramadan untuk tahun ini atau untuk Ramadannya tahun ini. Adapun untuk mengganti Ramadan yang sudah lalu, maka itu di luar Ramadan. Ya, di luar Ramadan pelaksanaannya, dan niatnya nanti bukan an adai tetapi an qada'i. An qada'i. Ada khilaf di kalangan ashab dalam hal tersebut. Jadi itu faedahnya memunculkan melafalkan niat itu untuk memunculkan atau membantu dalam memunculkan poin-poin yang harus muncul di dalam hati dalam rangka niat tadi itu. Itu ayyan wiya shauma ghaden, hendaknya dia berniat atau memunculkan maksud untuk berpuasa ghad. Ghad itu istilah untuk siang harinya, al-yaum, sejak ketika dia meniatkan di lailah atau di malam hari. Karena ada pertanyaan, ghad itu kan untuk besok, padahal pengertian kita dalam bahasa Indonesia kalau sudah lewat tengah malam itu sudah bukan besok. Ghad dimaksud di sini adalah di siang harinya, untuk al-yaumnya,
sementara niatnya di saat masih al-lail, masih malam. Itu disebut ghad juga. An adai, yaitu dalam rangka ada pelaksanaan Ramadan, fardu Ramadan untuk tahun itu. Ya. Kalau sholat juga begitu. Sholat juga ada keterangan ada atau qada. Ya. Nah, usalli farada as-subhi misalkan mustaqbilal qiblati adaan ini. Kalau qada ya berarti qadaan. Kalau ada subuhnya saat itu juga ya berarti adaan. Kalau subuh yang sudah lewat atau sudah bukan waktu subuh pelaksanaannya, maka qadaan mengqada subuh yang sudah terlewat jika itu terjadi. Baik. Ya, an adai fardhi, kefarduannya dijelaskan Ramadan, yaitu Ramadan. Ramadani ini dikasrah ya. Kenapa? Karena dia dimudhafkan kepada hadhihi sanati. Lazim dimudhafkan karena kalau tidak begitu hadhihi sanati dijadikan zaraf maka tidak berfaedah. Itu dijelaskan dalam kitab Busyra Karim. Ya, Busyra Karim. Dalam kitab itu dijelaskan. Nah, Busyra Karim ini sebelumnya saya kenalkan. Busyra Karim itu adalah kitab syarah ya bagi kitab matan juga. Kitab matannya namanya Muqaddimah Hadramiyah. Ya. Nah, di situ dijelaskan tentang bahwa Ramadan itu harus diidhafahkan kepada hadhis sanah. Karena kalau tidak diidhafahkan, ya misalkan Ramadan ini dibaca Ramadana, ya an adai fardi Ramadana begitu. Nah, maka tidak ada faedah untuk hadhis sanah. Karena bisa dipahami hadhis sanah itu untuk zarafnya nawaitu. Ya, padahal hadhis sanah maksudnya kan untuk Ramadannya, Ramadan tahun ini. Ya, tapi bisa dipahami atau akan memunculkan pemahaman bahwa hadis sanah itu sebagai zaraf keterangan waktu untuk nawaitu. Aku berniat pada tahun ini begitu. Bukan aku niat puasa Ramadannya tahun ini. Kalau Ramadannya tahun ini itu harus dibaca mudhaf kepada hadis sanah. Sehingga bunyinya nawaitu shauma ghadin an adai fardi ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu akmalun niyah, niat yang sudah meliputi poin-poinnya secara sempurna. Ya. Memang di antara poin-poin ini ada yang wajib ada yang tidak wajib ada. Seperti hadhis sanah itu sebetulnya tidak wajib ada karena sudah ada adai itu berarti pelaksanaan di saat disyariatkannya saat itu juga. Bukan pelaksanaan di luar waktunya. Sehingga keterangan hadhis sanah untuk tahun ininya ini sudah sebetulnya tidak wajib. Tidak wajib. Karena sudah terkandung pada ada, lafaz ada. Baik. Wa'lam anna niyatal ada wal qada'i wa nahwi dhalika 'ala al-khilaf al-madhkuri fi salati waqad marra. Dan apakah niatnya itu mencantumkan ada dan qada? Ya, itu sudah ada perbedaan pendapat yang sudah disebutkan dalam bab salat. Ya. Waqad marra dan sudah lalu pembahasannya. Tapi di sini dibantu dengan catatan kaki di situ. Undur safhah kada, ya, lihat halaman 173 dalam menjelaskan qada dan ada ini harus muncul atau tidak. Di halaman 173 disebutkan hal yushtaratu tamyizul ada'i minal qada'i. Apakah disyaratkan untuk menjelaskan secara spesifik apakah ini ada atau qada dalam niat? Apakah itu harus? Di sini ada perbedaan wajhan, ada dua pendapat yang berbeda. Asahhuhuma fir rafi'i,
dan yang paling sahih dari dua pendapat itu menurut Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i ini salah satu di antara dua orang yang merupakan muharrir madhab, yang muharrir madhab Syafi'i, yaitu Imam Ar-Rafi'i. Yang kedua adalah Imam An-Nawawi atau Imam An-Nawawi. Menurut Imam Ar-Rafi'i, yang paling sahih di antara keduanya, berarti sama-sama sahih, ini yang paling sahih. La yushtaratu, itu tidak disyaratkan. Li'annahuma bima'nan, karena kata beliau, karena keduanya satu makna, sama saja. Qada dan ada itu artinya sama. Walihada yuqalu addaitul daina wa qadaitud daina. Maka boleh dikatakan aku menunaikan hutang, ya, dengan adda itu juga dengan qada itu, artinya sama-sama menunaikan. Tapi ini adalah pengertian secara bahasa, ya. Adapun secara pengertian syar'inya, bahwa ada dan qada ini dibedakan rupanya. Maka dalam hadis tadi itu terkait dosa besar meninggalkan sehari tidak berpuasa di bulan Ramadan, lam yaqdihi, maka tidak bisa digantikan, tidak bisa diqada, ya, shaumud dahri kullihi in shamahu wa in shamahu, ya. Jadi tidak bisa tergantikan oleh puasa 1 tahun penuh. Itu menggunakan lafaz qada, ya, lam yaqdihi, tidak menggunakan lafaz ada atau ada yu'addi. Nah ini walladhi qalahu an-Nawawi, sedangkan Imam Nawawi mengatakan inna hadha fi man jahula khurujal waqti li ghaimin wa nahwihi. Tidak disyaratkan itu maksudnya, yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, tidak disyaratkan itu maksudnya bagi orang yang tidak tahu apakah waktunya sudah keluar ataukah masih ada. Maka tidak disyaratkan untuk menyebutkan secara niat apakah ini qada atau ada, karena bisa, kalau salah bisa mempengaruhi tidak sahnya salat. Nah ini dalam pembahasan salat. Li ghaimin, misalkan disebabkan karena mendung, karena mendung yang begitu gelap sehingga posisi matahari tidak diketahui apakah ini masih waktu zuhur atau sudah lewat, sehingga niatnya apakah ada atau qada. Kalau masih waktu zuhur kan berarti ada, kalau sudah lewat waktu zuhur berarti qada, begitu. Tapi ini tidak tahu apakah masih waktu zuhur atau sudah lewat, sehingga tidak disyaratkan. Itu maksudnya Imam Nawawi, itu bagi orang yang tidak tahu, ya, bahwa waktunya masih ada atau masih sudah lewat, masih ada atau sudah lewat, maka tidak disyaratkan untuk menentukan apakah sholat ini ada atau qada. Nah ini sama pembahasannya untuk puasa nanti, disyaratkan atau tidak. Dan Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Syarhul Muhadzab, ya, kitab Al-Majmu' maksudnya di sini, sarrahal ashabu bi annahu idza nawal ada'a fi waqtil qada'i wa aksahu lam yasihha qat'an. Ini para ashab, para ulama Syafi'iyah ini telah menjelaskan secara gamblang, secara syar'i, berpendapat bahwasanya apabila seseorang itu berniat ada di waktu qada, di waktu yang sudah lewat tapi niatnya ada, atau sebaliknya berniat qada tapi di waktu yang masih ada, belum lewat, lam yasihha qat'an, maka tidak sah yang demikian itu secara qat'i, ya, secara meyakinkan. Nah, begitu. Sehingga dari dua pendapat tadi itu, ya, pertama Ar-Rafi'i mengatakan as-sahhuhuma tadi itu, kalau An-Nawawi mengatakan berpendapat bahwa tidak disyaratkan tadi konteksnya ketika tidak tahu waktunya sudah ada atau masih ada atau sudah lewat. Sedangkan ada dan qada
Nah, itu kalau sampai salah, ya niat ada di waktu qada atau sebaliknya itu menjadikan tidak sah. Itu pendapat Imam An-Nawawi. Lebih hati-hatinya dicantumkan, ya dicantumkan atau dimunculkan dalam niat tersebut ini adalah ada, bukan qada. Ya. Baik. Itu terkait apakah ada atau qada. Wajibu an takuna niyatu jazimatan, dan niat itu wajib bersifat tegas. Tidak boleh niatnya dengan ta'liq, dengan diikatkan dengan sesuatu. Misalkan di malam harinya berniat, kalau saya besok sehat maka saya puasa. Tidak boleh begitu, ya. Kalau saya sahur besok maka puasa, misalkan begitu. Tapi itu tidak boleh, ya. Jadi harus jazim, harus tegas. Besok saya niat puasa begitu. Tidak ragu-ragu, ya. Tidak dikaitkan dengan sesuatu pula. Lalu berikutnya, falau nawal khuruja minas shaumi la yabtulu 'ala sahih. Jika seseorang di tengah puasanya itu memunculkan niat untuk membatalkan puasa, maka puasanya tidak batal berdasarkan pendapat yang sahih. Berarti ala sahih ini berarti ini satu-satunya pendapat yang benar menurut mazhab Syafi'i, ya, menurut Syafi'i. Nah, sedangkan pendapat yang lain disebut sebagai fasid atau rusak. Tidak batal, ya, jika hanya berniat saja, selama belum melakukan hal-hal yang membatalkan seperti makan, minum, jima' dan lain sebagainya, ya. Tapi masih dalam niat saja. Misalkan seseorang, ini memungkinkan kasus pernah terjadi, orang di siang hari merasa tidak kuat, misalkan merasa tidak kuat menurut kira-kira dirinya, ya, karena laparnya sudah melilit. Lalu dia punya kepikiran membatalkan puasanya. Saya tak membatalkan puasa saja. Nah, itu sudah niat membatalkan puasa, ya. Apakah lalu kemudian, sebelum pertanyaannya, kemudian dia cari makanan, ternyata tidak menjumpai makanan untuk bisa dia makan di siang hari itu. Yang dia tadi sudah membatalkan niat, artinya niat membatalkan puasa, artinya membatalkan niat awal dia akan berpuasa, itu dibatalkan di siang hari. Tapi dia tidak menemukan makanan untuk bisa dimakan. Lalu bolehkah dia melanjutkan puasanya? Begitu. Karena sudah niat atau bermaksud membatalkan puasa tadi, ya, berhubung karena tidak ada makanan yang bisa dimakan, ya, untuk menghilangkan rasa laparnya. Lalu kemudian dia bagaimana lagi, ya harus sekalian puasa saja sampai maghrib kan begitu. Bolehkah itu dilanjutkan? Jawabannya boleh. Nah, karena itu tadi, ya, jika memunculkan niat untuk membatalkannya, ya, selama belum melakukan hal-hal yang membatalkan, baru niatnya saja, maka itu belum membatalkan puasa berdasarkan pendapat yang sahih. Baik, saya kira sampai di sini penjelasan kami berkenaan dengan kitab Kifayatul Akhyar. Ya, berikutnya insyaallah akan membahas tentang apa saja al-mufattirat, hal-hal yang membatalkan puasa. Baik, ikhwatil ahibah, kita cukupkan, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan barangkali bisa di kolom komentar, ya, itu kemudian kami tanggapi di kesempatan berikutnya insyaallah. Ya, alafu minkum, kita akhiri dengan kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan juga doa yang sering Rasulullah panjatkan setiap akhir majelis dengan para sahabat, ya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik,
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا وأحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.